Pemirsa, untuk membahas jalannya persidangan lanjutan perintangan penyelidikan kasus, kita sudah terhubung dengan Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Selamat siang, Bang Jamin. Selamat siang, Mas Jason. Salam Terima kasih Bang kenal. Jamin telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Ada dua saksi yang dihadirkan, Raditya Hernawan dan juga Agus Sariful. Satunya adalah anggota tim sus, yang satunya adalah Wakaden C Biro Paminal Ditpropam Polri. Kemarin mereka juga sudah memberikan kesaksian, tapi kalau kemarin menggali ini soal proses dari penyelidikan itu seperti apa. Nah, kira-kira untuk persidangan hari ini apakah juga masih akan berkutat di hal yang sama atau kemungkinannya akan dicari hal-hal lain oleh majelis hakim, kira-kira Bang Jamin? Ya, tentu kalau terkait dengan obstruction of justice adalah terkait keinginan ataupun adanya mens rea dari awal, bahwasanya mereka bertindak berdasarkan kesadaran, keyakinan bahwasanya mereka mengetahui hal yang mereka lakukan adalah salah gitu ya. Nah, jadi itu yang sedang diperiksa terkait dengan para pihak yang menjadi terdakwa dalam OOJ ini. Nah, tetapi harus diingat juga karena proses yang sedang berjalan ini selalu ada kaitannya dengan FS, begitu kan? Pasti mereka OOJ ini menyatakan mereka tidak kuasa untuk menolak perintah pada saat dan keadaan tersebut, begitu. Nah, yang menjadi titik permasalahan utama sebenarnya adalah bagaimana menyatakan suatu barang bukti itu uh, dengan sengaja dihilangkan, dihapus atau uh, disalahgunakan atau dirusak ya, sehingga proses penyelidikannya itu atau penyidikannya itu menjadi terganggu seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Harus ada niatnya untuk dengan sengaja merusak. Nah, inilah yang sedang digali dari beberapa saksi untuk membuktikan adanya niat untuk dengan sengaja menghilangkan, merusak, atau membuat tidak dapat lagi diakses data elektronik yang digunakan untuk pembuktian ataupun digunakan untuk proses penyidikan. Nah, saya kira jaksa banyak hal yang saya lihat mengalami banyak kendala ya dalam memproses ini karena orangnya juga banyak ya. Setiap orang kalau menurut saya punya peran masing-masing ya. Ada yang sesuai, ada yang tidak gitu. Tapi dalam tataran anak buah yang terkecil perannya begitu ya, saya kira sih sulit ya untuk bisa menyatakan mereka mempunyai mens rea untuk memiliki keinginan hanya semata-mata untuk menjalankan perintah. Tapi kalau untuk level-level tertentu seperti perwira, bintang 1, ya pangkat-pangkat yang sudah mengerti tentang kebijakan-kebijakan pemeriksaan penyidikan, harusnya mereka menyadari kalau sebenarnya apa yang mereka lakukan itu salah, begitu tidak benar. Nah, itu mapping yang saya lihat gambaran terkait dengan keadaan-keadaan yang terkait dengan terdakwa OOJ ini, Mas. Baik, Bang Jamin, ada satu saksi yang dihadirkan, Agus Sariful, yang merupakan anggota tim sus Polri, sudah memeriksa kurang lebih 86 anggota polisi. Nah, kira-kira keterangan seperti apa yang sangat dibutuhkan dari saksi Agus Sariful ini? Ya, kalau kita lihat pertama sekali kan yang menghandle ini adalah Polres Jakarta Selatan. Setelah itu ada usaha untuk membuat laporan terkait dengan yang diduga pelecehan seksual itu ke Polda. Setelah itu ditarik ke Mabes Polri dan terbentuklah tim sus ini ya dalam rangka untuk mencari fakta yang sebenarnya, dan beberapa orang kita ketahui dalam proses penyidikan itu ditempatkan di tempat khusus supaya ada independensi dan ada kepercayaan bahwasanya mereka ini tidak menakut-nakuti lagi orang yang diperiksa, khususnya bawahan, jajaran bawahan. Jadi tim sus ini akan diminta keterangan terkait peran dia dalam
melakukan pemeriksaan terhadap para penyidik-penyidik yang tadi dengan berusaha untuk menghilangkan barang bukti tersebut atau berusaha untuk menyampingkan proses penyidikan yang benar baik dari Polres Jakarta Selatan maupun Polda Metro. Nah, itu sebenarnya yang ingin digali, ya. Apakah dari mereka-mereka semua itu kan tidak semuanya menjadi terdakwa, ya. Ada hanya kena pelanggaran kode etik berupa demosi atau ada juga PTDH yang dipecat kan gitu. Nah, dari semua itu saya kira jaksa ingin memilah-milah ini yang memang benar berat, ini cuma kode etik ya, ini pemecatan, PTDH. Nah, inilah yang ingin ditanyakan, apa sebenarnya eh, keberatan atau apa sebenarnya peran yang begitu beratnya bagi para terdakwa ini sehingga dia ditetapkan sebagai terdakwa. Nah, seperti itu kira-kira yang mau ingin digali, Mas Jason. Baik. Ya, Bang Jamin, gini kita juga tersambung bersama dengan kuasa hukum dari keluarga Yosua, yaitu Martin Lukas. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Bang Martin. Selamat siang, Bang Martin. Selamat siang. Ya, Bang Martin, sudah dilakukan persidangan terkait dengan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Beberapa saksi ini sudah dihadirkan untuk beberapa terdakwa, untuk ke-6 terdakwa obstruction of justice ini. Nah, bagaimana Anda melihat perjalanan atau dinamika yang selama ini terjadi dari keterangan-keterangan yang sudah diungkap? Ya, saya setuju mereka memang korban, ya. Tapi bukan berarti mereka tidak bersalah. Kenapa saya bilang mereka tidak bersalah? Mereka tetap bersalah karena pasca mereka tahu dibohongi, ya, ataupun pasca mereka tahu bahwa perintah itu tidak benar, mereka tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi itu lebih dari cukup buat saya, ya, membuat suatu hipotesis, ya, bahwa mereka ini memang turut serta bersalah, walaupun awalnya mungkin mereka itu melakukan karena perintah. Tapi perintah juga kan ada satu hal yang di luar kewajaran ataupun perintah yang benar gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai divisi propam, apa sih tugasnya? Tugas propam kan pengamanan dan profesi etik ya. Tidak ada urusannya sama olah TKP, ambil barang bukti. Lalu untuk yang ada di Bareskrim ataupun di pidana umum yang dari Mabes, itu tugasnya mereka apa? Apakah memang ketika suatu perkara sudah dilakukan penyelidikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan, mereka masih memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dan juga menghilangkan ataupun mengambil barang bukti? Nah, ini maksud saya di awal yang saya yakin mereka ini sebenarnya tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ya. Oleh karena itu, kalau definisi korban, dalam hal ini korban kena prank, ya saya setuju. Tapi bukan serta mereka itu tidak bersalah. Nah, tadi saya mau koreksi sedikit ya, yang disampaikan oleh abang kita, Bang Jamin Ginting, bahwa yang memilah-milah dalam hal ini, polisi-polisi mana saja yang terlibat sebagai pelaku obstruction of justice adalah kejaksaan. Bukan, Bang. Justru yang memilah-milah itu ya institusinya sendiri. Nah, makanya saya juga dalam hal ini ya melihat seharusnya bukan cuma 6 yang masuk ya, seharusnya. Tapi apapun itu sudah naik berkasnya, sudah diadili para terdakwa, dan saya masih ingat janji dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, siapapun nanti yang terlibat akan menyusul ya, kalau memang benar-benar terbukti akan selain dikenakan sanksi etik juga akan dikenakan sanksi pidana. Nah, kita tinggal tunggu aja keseriusannya. Demikian. Baik, saya mau langsung tanya ke Bang Jamin Ginting. Bang Jamin, tadi Bang Martin menyatakan saya setuju bahwa terdakwa ini adalah korban, tapi bukan berarti mereka tidak bersalah. Tanggapannya, Bang Jamin, apakah memang benar-benar mereka ini juga bersalah dan tidak punya kesempatan untuk lepas dari jerat hukum yang saat ini prosesnya sedang berjalan, Bang Jamin? Ya, tentu kalau sudah dimasukkan dalam status terdakwa seperti ini, ya penyidik punya keyakinan sehingga jaksa juga dibawakan. Tadi kan banyak ya yang diperiksa ya, ada beberapa dari tim sus ya. Nah, tim sus kan punya penilaian sendiri mana yang kira-kira dapat dijadikan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, bahkan dinaikkan P21 oleh jaksa penuntut umum, mana yang hanya sekedar kode etik sehingga ada demosi ataupun
penundaan penaikan pangkat. Nah, semua itu kan sudah diterangkan ya sama saksi-saksi yang tadi yang memberikan keterangan. Nah, terkait dengan apakah orang-orang nanti OOJ ini bisa lepas dari segala tuntutan hukum, ya tentu kita lihat bagaimana perannya mereka. Nah, kan kalau dalam alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam KUHP itu ada salah satu contohnya terkait dengan adanya paksaan ya, terkait dengan overmah di pasal 48 itu kan dikatakan ada tekanan ataupun ada paksaan yang begitu keras sehingga dia tidak bisa menolak untuk melaksanakan perintah tersebut, ada itu. Nah, ada juga terkait dengan perintah jabatan yang dianggap sah ya, yang dianggap sah tapi ternyata perintah tersebut tidak sah, tapi dia melaksanakan dengan itikat baik. Nah, itu ada juga terkait hal itu. Nanti tinggal bagaimana kuasa hukum bisa membuktikan aja apakah itu bisa dijadikan dasar untuk membebaskan atau juga targetnya bukan bebas. Contohnya targetnya ada hal yang meringankan begitu. Nah, kalau konteks meringankan ya tentu peran terkecil yang dia miliki untuk dalam obstruction of justice itu apa gitu, sehingga ada dasar untuk hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan yang lain begitu. Dan itulah strategi yang sebenarnya dibangun oleh penasihat hukum. Nah, beda dengan jaksa. Kalau jaksa kan tentu berusaha untuk memberikan hukuman karena membuktikan sebenarnya mereka mempunyai mens rea yang cukup untuk dijadikan hukumannya begitu. Itu Mas kira-kira yang nanti akan diperjuangkan lah dalam persidangan ini begitu. Baik, berbicara soal meringankan hukuman atau menguntungkan terdakwa tertentu, ini saya mau ke Bang Martin lagi. Kemarin saksi Raditya Hernawa ini juga bersaksi, kemudian sempat dicecar oleh hakim dan tim kuasa hukum karena ada perbedaan keterangan pada saat di BAP dan juga pada saat pengungkapan keterangan di persidangan. Yang dianggap oleh pihak kuasa hukum dari terdakwa ini menguntungkan posisi terdakwa. Nah, kalau menguntungkan posisi terdakwa, bagaimana pihak dari kuasa hukum Yosua melihat hal ini? Apakah cukup terima atau seperti apa tanggapannya? Ya, di persidangan apa sih yang dicari, Bang? Kebenaran material kan? Nah, tapi apakah kebenaran material itu didapatkan berdasarkan bukti-bukti yang kuat? Ya, satu saksi kan bukan saksi, ya. Harus disesuaikan ataupun dikuatkan dengan bukti yang lain sehingga bisa menjadi petunjuk nantinya. Nah, kalau saya mengenai perkara sidang obstruction of justice ini ya, menurut saya sih ya biarkan saja berjalan sebagaimana mestinya. Namun kalau mereka mengaku diri sebagai korban, ya saya setuju memang ini adalah korban relasi kuasa. Tapi apakah mereka tidak bersalah? Tidak, mereka tetap bersalah menurut saya. Tapi bagaimana hukumannya nanti biarlah persidangan yang fair trial ini bisa memutus seadil-adilnya bagi orang-orang yang memang nanti terbukti bersalah sesuai dengan bibit bobot bebet dari perlakuan yang mereka lakukan. Nah, namun saya masih ingat ya kesaksian dari rekan ataupun Bang Johnson Panjaitan yang mengatakan bahwa salah satu terdakwa pelaku obstruction of justice ini di awal bulan Agustus ataupun di akhir bulan Juli justru mau melakukan kriminalisasi terhadap kami gitu loh. Makanya saya bilang ini bagian dari solidaritas ya untuk terdakwa-terdakwa tertentu yang sekarang duduk sebagai terdakwa obstruction of justice. Jadi dalam Bagian bentuk solidaritas maksudnya bagaimana, Bang Martin? Sesama komunitas, ya. Bagian dari solidaritas maksudnya diperjelas lagi seperti apa yang Anda lihat? Ya, bagian dari solidaritas salah satu terdakwa ini kepada atasannya dan juga kepada koleganya. Karena mereka sempat memperkarakan kita loh, melakukan pemberitaan bohong. Baik, berarti ini Dan kami adalah juga- relasi kuasa begitu yang ditekankan atau yang ditangkap oleh pihak kuasa hukum Yosua, Bang Martin? Bukan. Jadi gini, relasi kuasa itu kan kalau tidak ada hubungan timbal balik ya. Siapa yang bisa yakinkan bahwa di luar dari pekerjaan mereka memiliki hubungan timbal balik, saling menguntungkan karena pekerjaan, ya. Kalau dihubungkan dengan isu-isu yang baru beredar belakangan ini ya,
ini terlepas dari salah atau benar mengenai yang Ismail Bolong itu, saya melihat terdakwa obstruction of justice ini dengan FS masih satu barisan mereka. Ya. Baik, Begitu. saya terakhir mau ke Bang Jamin. Bang Jamin, ini tentu proses peradilan, proses persidangan masih akan bergulir ke depannya. Kira-kira untuk selanjutnya, apa catatan Anda? Apa yang perlu dilakukan dalam persidangan? Misalnya menghadirkan saksi-saksi ahli misalnya. Atau apa kira-kira supaya kasus ini bisa cepat dan bisa segera tuntas begitu? Akar dari permasalahan ini bisa segera ketahuan. Ya tentu tergantung kepada jaksa, karena sekarang kan gilirannya jaksa ya. Jaksa penuntut umum yang akan membuktikan dalilnya. Sehingga silakan saja, maksudnya jaksa menghadirkan saksi, ahli, atau apapun itu untuk membuktikannya. Tapi juga nanti kan ada kesempatan buat penasihat hukum ya, untuk bisa menghadirkan saksi yang menguntungkan. Saya sebenarnya nggak setuju dengan saksi yang meringankan, seakan-akan sudah dihukum, lalu diringankan hukumannya. Terminologinya adalah saksi yang menguntungkan mereka gitu. Nah, jadi itu nanti yang akan dihadirkan. Nah, setelah itu ya tinggal tuntutan, setelah tuntutan baru nanti ada pembelaan itu. Jadi kita dalam proses ini kan sama-sama mencari kebenaran material. Kalau nanti Pemeriksaan terdakwa dulu, Bang. Ya, pemeriksaan terdakwa tadi itu ya sebelum ahli ya. Nah, jadi setelah itu nanti kelihatan gitu, apakah nanti hakim menilai mereka patut dipidana karena perbuatannya, karena memiliki unsur kesalahan dan perbuatan atau enggak gitu, atau berat kecilnya peran mereka menentukan berat kecilnya hukuman bagi mereka. Nah itu yang nanti akan diperiksa selama proses persidangan itu, begitu Mas Jason. Baik, kita juga akan sama-sama menyaksikan nantinya bagaimana proses persidangan ini benar-benar bisa menggali keterangan para saksi dan membuktikan apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan dari perintangan penyidikan atau obstruction of justice ini, dan tentunya ujungnya adalah kita akan melihat benarkah para terdakwa yang mengaku sebagai korban ini pantas untuk dihukum atau tidak. Kita akan sama-sama tunggu bagaimana keputusan pengadilan nanti. Terima kasih Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana, dan juga Martin Lukas, kuasa hukum dari Yosua Huta Barat, telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat kembali beraktivitas.